Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Adi Pratama. Akhirnya. Pebasket apa namanya ini dia? Pebasket nggak sombong. Pebasket rendah hati. Tapi tinggi lo berapa, Di? Gue hampir 2 meter, cing. 198 lah. 1,9. Iya. Tinggian dia daripada IP gue. IP gue pernah 1,6. Cing, ada berapa yang tinggi, cing? 70-an, cing. Iya. Lumayan lah kalau buat orang-orang, apa namanya, Orang-orang normal gitu. awam. Lumayan, cing. Lo tapi tinggi dari lahir? Ya enggak, cing. Kalau tinggi dari repot juga, cing. Begitu lahir, memang udah panjangnya itu lebih dari yang lain atau gimana? Enggak sih, cing. Gue berasa tinggi tuh mulai SMP. SMP kelas 2. Jadi sebelumnya tuh gue malah kelas 1 SMP tuh ada yang lebih tinggi dari gue. Cuman kelas 2 SMP udah nggak kekontrol tuh, cing. Udah mulai lebay gitu, cing. Iya. Sunat kelas 6 SD. Oh, biasanya orang kan bertumbuh tinggi setelah sunat. Iya, setelah sunat. Iya. Jadi, mitos apa fakta tuh, cing? kayaknya fakta deh. Hampir semua orang begitu sunat bertambah tinggi. Cuman karena mungkin logikanya kalau disunat itu memang umur-umur menuju pertumbuhan yang pesat. Gitu. Benar-benar, cing. Iya. Jadi 1,98. 198 lah. Ya kalau diukur di IBL waktu itu kan ukurannya udah pakai sepatu tuh, udah 2 meter. Oh. Cuman kalau di data asli 198-an. 198. Lo main basket sejak? Gua main basket tuh sejak SMA, cing. Kelas 1 tuh udah main kejuaraan sekolah. Cuman emang waktu itu karena di kejuaraan sekolahnya gua di Depok, jadi ya lingkungan anak-anak Depok aja pada waktu itu. Gua nggak sampai yang nasional waktu itu. Nah, pada waktu itu akhirnya gua ditarik di salah satu tim profesional dulu namanya Muba Hang Tuah Indonesia Muda. Nah, di situ gua mulai kelas 2 SMA, 6 bulan gua latihan dan lain-lain, masuk kejuaraan nasional tuh mulai, cing. Popnas namanya, cing. Kejurnas, akhirnya gue masuk IBL, cing. Popnas itu pelajar? Pelajar, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Gitu. Waduh, dia berarti jadi anak basket dari SMA? SMA, cing. Ceweknya banyak itu. Ya. Anak basket kan? Ya kan kalau SMA-nya SMA 70, cing. Itu kan ceweknya bagus-bagus, cing. Kalau kita kan, waktu itu lu tahu kan, cing, SMA gue, cing. Iya. Iya, tapi kan ceweknya ada. Yang ada. Iya. Tapi STM, cing, waktu itu, cing. Gue STM, cing. Oh, lu STM? STM. Oh. Jadi tuh dulu di Depok tuh namanya SMK Nasional. Gue STM tuh mayoritas cowok lah, ceweknya cuma beberapa. Nah, gue akhirnya pindah ke SMK Purnama 1. Yang tawuran mulu tuh, cing. Deket kapal. Ya, akhirnya temenan sama anaknya Om Temon. Ya, Om Temon namanya Riko. Oh, Riko di situ juga dia. Di situ juga, cing. Di SMK satu kelas. Untung nggak lama-lama loh. Sempet sih, cing. Terepet-terepet pergaulan Pondok Karya. Anak Ponggar. Iya. Bangka situ. Iya. Jadi memang main basket dari SMA? Dari SMA udah mulai pro tuh, cing. Jadi latihan udah intens banget tuh, cing. Kebetulan waktu itu SMK Purnama ngasih gua dispensasi lah. Kalau misalnya gua latihan pagi, gua bisa istilahnya bisa latihan dulu gitu. Nah, habis itu gua sekolah. Nah, gua latihan ya pagi sore tuh, cing, jadinya. Waktu dari SMA karena udah masuk pro kan. Latihannya latihannya tuh pindah-pindah sih, kadang-kadang di apa namanya? Senayan, ada di Pondok Indah gitu-gitu, cing. Oh, iya. Jadi udah SMA, katanya lo atletik dulu. Iya, atletik, cing. Bener. Gua waktu itu atletik tuh gua lari 100 meter. Cuman waktu itu gua 6 bulan doang karena pertama latihannya capek banget. Terus lebih capek dari basket? Lebih capek, cing, karena kita sehari-hari lari, cing. Latihannya lari, tandingnya lari. Kurang capek apa tuh? Iya. Gue juga atlet lari sih. Apa tuh? Lari apa sih? Hadiahnya nih, lomba lari nih. Nih pesertanya yang punya sama penduduk. Kirain gue bener aja. Lo lari berarti berapa lama lo atletik? Atletik tuh 6 bulan doang, cing. Maksudnya udah sampai kemana? Oh, nggak pertandingan, cing. Gue disiapin buat Popnas justrunya, cing. Yang gue bilang atletik itu? Untuk atletik. Ya. Tapi gue karena gue pindah cabang, jadi gue masuknya ke Popnas basket.
Gue bela DKI Jakarta waktu itu. Oh, lo latihannya atletik buat Popnas Atletik. Iya. Tapi pindah cabang siapa? Pindah cabang, jadi ke basket. Karena waktu itu gue ngerasa di atletik, gue kan nggak dapet mes waktu itu. Pulang balik Depok Jakarta kan lumayan juga, Cing. Pantat panas nih. Gue kira udah lari. Oh, lari jogging dulu. Lari. Depok Jakarta, iya. Latihannya capek, Cing. Itu emang pagi gue, waktu itu kan kalau di SMK Nasional di Depok itu, gue pagi tuh istilahnya latihan dulu. Siang gue baru sekolah, waktu itu masuk siang gitu. Jadi udah capek duluan, Cing. Oh. Gitu, makanya pindah ke basket dah. Gitu. Yang mindahin siapa? Lo mau pindah atau ditarik sama ditawarin, Cing. Ditawarin, Cing. Nah, ini ceritanya sih sebenarnya ini banget lah, nggak mungkin banget sebenarnya. Gue ketemu di rumah gue tuh ada RT gue punya ipar. Ipar itu main ke ini gue ke rumah RT gue. Nah, tiba-tiba gue lewat situ. Wah, ada orang tinggi nih gitu. Tinggi kata banget si gitu. Kata si iparnya. Kata si ipar kepada RT. Ada orang tinggi nih. Terus gue akhirnya tinggi banget tuh, panggilin gitu. Akhirnya gue dipanggil, datang ke situ. Pakaiannya rapi gitu, Cing. Terus tiba-tiba lu tinggi banget, tingginya berapa? 188 dulu. 188 Om gitu. Oh ya udah, mau nggak latihan basket gitu? Di mana, Om? Di apa namanya, Mubahang Tua gitu, klub profesional. Udah ntar dapat gaji, dapat kontrak dan lain-lain gitu. Oh, serius? Iya. Kebetulan waktu itu masih atletik tuh, Cing. Lagi kenceng-kencengnya. Wah, kayaknya sih opportunity bagus nih buat gue gitu. Karena ya di atletik kan waktu itu memang duit sakunya juga nggak sebanyak dijanjiinnya gitu di basket. Oh ya udah deh, akhirnya datanglah gue ke Senayan pada waktu itu. Nah, kirain gue kan manajernya, Cing. Gue datang, set. Tiba-tiba dia ofisialnya, Cing. Jadi zong, Cing. Mas, gue ngomongnya apa siapa nih? Oh, manajer. Oh, kirain gue lu manajernya. Akhirnya kan udah ekspektasi kita, oh kalau dia manajer berarti langsung dimasukin ya. Ternyata enggak. Ya udah gue ikut latihan juga tetap. Ikut latihan, ternyata gue belum bisa apa-apa waktu itu. Gue dibilang. Padahal udah main basket di SMA. Udah main basket, cuman emang gue waktu itu basicnya sama sekali nggak ada, Cing. SMA kelas 1 tuh baru main basket, diajak-ajak aja. Lu mau main basket nggak? Waduh, gue nggak suka, Cing. Gue dulu sukanya bola. Cuman waktu itu ya udahlah gitu. Lo nggak suka basket, sukanya bola. Tapi latihannya atletik. Itu, Cing, makanya lucu, Cing. Gue juga expect-nya kan gue pengennya, wah dulu main basket, main bola. Jadi tuh bokap gue nggak ngelarang waktu itu. Pas kecil gue udah nggak usah main bola lah. Istilahnya latihannya kayak gitu. Ntar kamu cedera apa segala macam. Ternyata ya masuk basket juga kayak gitu juga. Makanya ya udah sama aja sih sebenarnya. Ya udah akhirnya berjalan lah basket udah. Akhirnya sampai 11 tahun gue main basket sih. Dari 2009, Cing. 2009? Iya, 2009. 2009 itu yang pas SMA itu? SMA itu, Cing. Di Poer. Oh, terus masuk ke basket profesional? Masuk ke basket profesional, itu juga tahun itu juga, 2009. Dari nggak bisa apa-apa? Iya. Itu dipaksa, emang pelatih gue Filipin kan, pelatih Filipin. Dia ngelihat bakat gue lah istilahnya. Adi, lu bisa, lu bisa berkembang nih gitu. Tapi lu harus main IBL. Karena waktu itu memang gue pergolakan batin, Cing. Jadi gue harusnya, gue masih bisa ikut liga pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Tapi gue, ya udahlah karena dipaksa untuk naik level, ya udah gue latihannya gila-gilaan waktu itu, Cing. Mulai dari situ gue bisa latihan 4 kali, 3 kali waktu itu. Dalam seminggu apa sehari? Sehari bisa 4 sampai 3 kali, Cing. Latihan? Iya, Cing. Pagi tuh gue jam 7 gue latihan track, ada lari tuh, latihan lari kita. Jadi gue bisa latihan tuh bisa durasinya bisa 2 jam. Terus doang? Iya, lari doang. Terus jam 9 sampai jam 12. Jam 12 selesai. Terus jam 4 sampai jam 6 gue latihan lagi lapangan, main basket juga. Terus jam 6, jam 8 sampai jam 10 gue latihan PON waktu itu. Pekan olahraga nasional waktu itu. Karena gue udah dipersiapin buat PON 2012 waktu itu sama DKI Jakarta. Berarti gitu. Hidup lo basket. Iya. Lari sih sebenarnya. Lebih banyak lari ya? Lari, Cing. Iya. Gitu, Cing. Nah itu setiap hari tuh begitu? Setiap hari, Cing. Nggak ada Sabtu Minggu nggak libur? Sabtu kita masih ada latihan lari itu, jogging. Jadi kita masih latihan dari jam 7 sampai jam 9, habis itu udah libur sampai Minggu, Senin latihan lagi. Buset, ini. 11 tahun tuh, Cing, gue jalanin, Cing. Gitu ya? Tapi pas gue udah senior nggak kayak gitu banget latihannya. Jadi kok malah jadi dikurangin? Jadi waktu itu karena junior gue kan harus maksain level gue naik, Cing. Dan gue nge-push diri gue, gue bisa gitu. Makanya gue waktu itu nyari sekolah yang dispennya bisa
fleksibel lah gitu, Cing. Gitu. Oh iya. Oh makanya disebut atletik itu induk olahraga karena semuanya juga dari atletik. Ibunya olahraga deh, Cing. Olahraga. Iya, karena kita dapat basicnya dari atletik semua. Makanya waktu gue masuk ke basket tuh udah nggak kaget nih ada gerakan kayak gini gitu-gitu udah nggak kaget, Cing. Makanya gue waktu itu orang tinggi yang bisa lari lah waktu itu. Emang biasanya jarang ya? Jarang, Cing. Ya lu mungkin ngeliat lah beberapa ada kalau zaman dulu pemain basket yang tinggi tuh biasanya males lari nih gitu. Nah, kalau zaman sekarang udah beda nih, treatment dia latihan segala macam udah beda. Jadi sekarang udah lebih mobile nih yang sekarang gitu. Waktu itu jadi gua nggak kaget juga. Udah latihan atletik terus latihan basket juga. Jadi ya udah nggak kaget lah. Endurance-nya gitu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Ya. Jadi lo sejago apapun skill lo kalau lo fisiknya lemah ya jadi nggak bisa maksimal. Jadi nggak bisa. Iya, karena kan kita itu kalau misalnya kita nggak kuat ya, Cing, VO2 max kita nggak kuat tuh, endurance itu nggak kuat ya, otomatis kan ntar oksigen ke otak tuh sedikit, Cing. Iya, gitu. Jadinya kita nggak fokus. Oh, iya. Nah, lo kuat berapa lama main basket dalam satu pertandingan tanpa henti pernah? Pernah gue 40 menit pernah main gue. Bahkan waktu itu ada overtime tuh 40 menit tambah 5. Gue pernah main 50 menit total. Rekor gue tuh waktu itu. Kalau lari kan misal sejam ya, ya lari aja gitu ya. Pikiran ya udah nggak bercabang. Iya, nggak bercabang, benar. Kalau main basket kan udah lari. Mikirin strategi. Iya, benar. Mikirin strategi, mikirin bener apa enggak ininya. Bener, tekniknya. Iya, bener, Cing. Itu, Cing, gue wah capek banget, Cing. Habis itu gue langsung kram sebadan, Cing. Gue kram sebadan. Lu pernah kram di sini kan, Cing? Iya. Di betis. Nah, gue kram sebadan, Cing. Gimana? Kayak udah emang kayak sakaratul maut, Cing. Oh, udah kagak kuat, Cing, bener-bener waktu itu ya. Tapi dari situ ya gue udah mulai, karena di pertandingan waktu itu nama gue mulai naik nih gitu. Karena gue bisa main 50 menit, skor gue juga tinggi waktu itu. Ya udah. Posisi apa sih? Center, Cing. Center tuh bagian ngapain? Bagian nerangin suasana. Bukan, Cing. Kayak di puncak ya, Cing ya. Bukan, Cing. Center itu istilahnya, center tuh biasanya diisi sama orang gede. Dia biasanya pen protector tuh, jadi yang jagain ring nih. Sama kita kalau lagi nyerang tuh kita jadi angkornya, Cing. Oh, kayak playmaker lah gitu. Ya kayak playmaker, cuman posisi gede kita juga bisa scoring juga gitu-gitu. Gitu, pen apa? Pen protector. Pen protector itu apa sih? Kan ada bagian di lapangan basket tuh ada pen area. Pen area tuh di dalam apa ya? Deket ring nih, Cing. Itu ring. Nah, ini pen areanya nih di sini yang buat free throw tuh. Nah, itu pen areanya tuh. Nah, yang di situ diwarnain. Iya, yang diwarnain tuh biasanya ininya, garisnya diwarnain tuh biasanya gitu. Dulu nggak diwarnain tuh dulu tuh. Awal-awal gue tahu basket. Apa ya, itu lapangan kampung ya? Lapangan komplek biasanya, Cing. Ukurannya juga ukuran bulu tangkis. Cuma dikasih ring gitu. Yang mesti bisa nembak aja, Cing. Jadi kalau basket itu ada guard, terus center. Pertama point guard. Point guard itu? Shooting guard. Itu yang buat biasa ngatur serangan kalau point guard. Playmaker tuh ibaratnya. Nah, kalau shooting guard itu buat yang biasanya dia shooter tuh. Nembak-nembak ke dalam segala macam. Nah, kalau misalnya yang posisi 3 tuh namanya small forward. Small forward itu orang yang biasanya tuh dia lebih gede dari shooting guard sama playmaker, cuman dia bisa semuanya tuh. Itu apa? Posturnya lebih tinggi, lebih gede biasanya. Nah, itu biasanya dia buat masuk-masuk ke dalam, attack ke basket, sama kalau defense dia jagain orang yang gede juga gitu. Nah, kalau misal ada lagi power forward. Power forward tuh posisi 4 biasanya disebut. Nah, power forward itu temennya center nih. Dia biasanya tuh kalau misalnya di pen area juga jadi pen protector juga. Gitu. Nah, terakhir center. Gitu. Tapi kalau basket ya semuanya bisa nyerang, bisa bertahan. Iya, bisa menyerang, bisa bertahan gitu. Dan itu tergantung spesialisasi biasanya. Kalau di satu tim biasanya ada yang defense, emang spesialisasinya defense, ya udah dibuat defense biasanya ini dia ngelok pemain lawan gitu. Nah, kalau misalnya yang lain biasanya jalanin polanya tuh. Biasanya kita kan ada polanya tuh, Cing. Pola serangan, pola defense ada semua. Gitu, Cing. Jadi ya ribet sih main basket tuh, emang banyak banget ininya lah, strateginya. Jadi selama 40 menit kalau lo main terus,
Ya lu mikir terus, Cing. Mikir terus, Cing. Dan kita harus inget, Cing. Kalau ada satu gerakan misalnya di strategi kita yang nggak jalan, itu biasanya udah nggak jalan semua. Ya biasanya main one on one tuh. Makanya banyak pemain NBA sekarang yang main one on one karena udah jarang tuh yang main set play. Jadi langsung hajar gitu. Biasanya dapat rebound, langsung passing, langsung hajar atau nggak tembak gitu. Karena kalau di basket sekarang tuh set play udah buat option kedua. Yang pertama tuh tag serang dulu. Gitu. Gue waktu SMP itu main basket, terus ada yang formasi segitiga tuh. Oh, triangle. Triangle, ya. Itu yang disebut set play. Iya, itu disebut set play juga. Cuman set play itu lebih rumit, Cing. Jadi setiap tim tuh punya set play-nya masing-masing. Jadi set play itu bisa ada 10, bisa ada 20, tergantung timnya tuh. Nah, kalau misalnya yang triangle itu mah baru dasar doang. Iya, maksudnya itulah set play itu ya kayak begitu. Iya, buat pengembangan nanti yang yang strategi yang di luar itu gitu. Itu yang bikin pelatih. Pelatih biasanya yang bikin gitu. Dan disesuaikan kebutuhan tim juga gitu. Gitu, Cing. Iya, ribet berarti, Pak. Ribet, Cing. Karena memang capek jadinya ini ya. Capek banget, Cing. Pikiran juga capek. Capek, Cing. Badan, tapi uangnya lumayan sih. Cing, tapi awal-awal memang ya semua mungkin lu jadi Cing Abdel juga jadi artis dulu awal-awal kan mungkin bayaran juga nggak segede sekarang gitu, Cing. Nah, gue dulu juga sempat ngerasain gaji 300.000, 500.000 tuh gue ngerasain juga, Cing, pas awal-awal. per bulan apa per bulan? Serius, Cing. Dulu setiap main dapat uang tampil. Duit saku namanya itu, Cing. Kalau misalnya pertandingan kita dapat duit saku namanya. Nah, kalau misalnya gaji tuh dulu zaman dulu ya 2009 tuh gue sempat 300.000 sempat ngerasain gue. Karena tadi ngobrol-ngobrol ternyata kalau basket itu lebih banyak latihan daripada tanding. Iya, lebih banyak latihan daripada tanding dan memang di Indonesia liganya belum baru kan nih, Liga IBL baru kan. Jadi mungkin mereka masih nyari format yang bagus gitu buat liganya gitu. Cuman kalau dulu tuh, Cing, justrunya pas 2010 sampai 2015 bisa 32 pertandingan, Cing. Satu musim gitu. Nah, pas 2016 ini mulai menurun nih. Karena memang cost budget per tim juga punya budget kan, keluar kota segala macam kan costnya gede, Cing. Makanya mungkin pertimbangannya itu juga, Cing, gitu. Jadi kalau dalam setahun kompetisi itu, lo main pertanding berapa bulan? Kalau kemarin terakhir gue sebelum 2019 ya, sebelum pandemi itu gue 4 bulan. 4 bulan main? 4 bulan main. Berarti 8 bulan? 8 bulan kita latihan, Cing. Kebalik sama bola? Iya, kebalik sama bola, benar. Bola malah bisa 9 bulan, Cing. Ininya, pertandingannya. Dah, latihan mulu. Iya, latihan mulu, Cing. Kalau kata Benjamin, latihan mulu jago kagak. Iya. Kapan ngadunya? Iya. 8 bulan itu latihan untuk yang 4 bulan bertanding. Iya, 4 bulan bertanding, Cing. Tapi ada pre-season, Cing. Pre-season tuh pemanasan, Cing. Jadi itu paling jangkanya 1 minggu sampai 2 minggu itu paling lama, Cing. Itu pre-season istilahnya pertandingan pemanasannya, Cing, gitu. Tapi liga aslinya tuh bisa 3 sampai 4 bulan lah. Kok cepet banget sih? Iya, makanya cepet banget sih. Karena dikit. Gamenya dikit. Dia per minggu mainnya? Seminggu ada yang 3 kali, ada yang 2 kali main. Gitu. Jadi setiap minggu beda daerah nih, beda kota gitu. Ya tapi tetap aja 8 bulan. 8 bulan latihan. Mengarungi ritme yang sama setiap harinya. Dan itu jadi rutinitas kan, Cing. Ya kalau sesuatu jadi rutinitas kan pasti jadi bosan pasti, Cing. Gitu, kalau latihan deh, pas lagi yang latihan di 8 bulan ini, itu ngapain aja deh? Ya itu yang gue bilang, Cing. Berapa bosennya lo? Wah, bosen banget, Cing. Jadi ya kalau dibilang bosen ya karena balik lagi, Cing, kalau kita mikirnya kalau ini buat jadi rutinitas kan bosen, Cing. Ya udah, yang penting ngumpul bareng teman. Kalau gue mikirnya gitu, Cing. Yang ngumpul bareng teman nih, ketemu teman lagi ya, asik. Bercanda-canda aja gitu. Cuman kan ada satu momen di mana bosan banget tuh ada, Cing. Jadi kita latihan tuh pagi biasanya kalau kemarin terakhir gue latihan jam 7 sampai jam 10. Tuh biasanya kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali tuh. Tergantung kebutuhan tim juga, tergantung kebutuhan kita mau tanding. Kalau lagi mau tanding, kita biasanya udah mulai diturunin tuh intensitas latihannya. Cuman kalau persiapan gini capek banget, Cing. Oh, justru kalau mau tanding diturunin. Diturunin karena supaya kita kan fit di 4 bulan itu. Iya, ada peak performance kan namanya kan. Iya, biar nuju peak performance-nya latihannya dari keras diturunin. Terus akhirnya ntar masuk ke peak performance-nya pas tanding gitu. Oh, iya. Gitu, tapi tetap aja 8 bulan. 8 bulan. Kehidupan sosial gimana lo? Ada
kesempatan senang-senang. Wah. Lu bisa merit di itu. Kapan ketemunya? Iya, iya. Alhamdulillah, Cing. Ya kalau misalnya gue pas jadi senior waktu kemarin udah mulai jadi senior gitu, Cing. Udah istilahnya di tim nasional, di Pelita Jaya gitu. Jadi mungkin agak lebih, gua nggak perlu latihan tambahan yang terlalu gimana kayak dulu gitu, Cing. Jadi latihannya juga istilahnya pagi gue misalnya ada latihan jam 7 sampai jam 10. Ya udah gue latihan. Habis itu gue balik ke rumah. Kalau sore ada latihan, ya gue latihan sore. Cuman kalau sore nggak ada latihan kan berarti kosong tuh, Cing. Ya udah gue main tuh, Cing, waktunya. Ya gue bisa main rokok. Kagak lah, Cing. Kagak boleh, Cing, itu, Cing. Nggak boleh, Cing, ngerokok, Cing. Kan nggak tahu, Nggak, Cing, ya sosial life aja, Cing, bareng temen-temen lah. Kalau kita seneng banget ya. Kagak, Cing. Pada ngerokok, orang temen gue olahragawan juga pada ngerokok. Oh gitu, Cing. Iya. Itu kan temen lu, Cing. Kalau gue enggak, Cing. Iya. Tapi tetap ada ya kehidupan sosial. Ada, tetap ada kehidupan sosialnya ya. Di situ kita bisa bangun relasi kan, Cing. Dari waktu luang kita kan gimana kita cara gunainnya, Cing. Jadi atlet basket menurut gua sekarang kita ya pas main memang lu punya duit, punya segala macam, tapi after itu kan lu butuh relasi, Cing. Iya kan, Cing? Dan ya pemain basket harus melek itu sih, Cing, menurut gua dari sekarang. Karena menurut gua basket untuk sekarang ya kalau misalnya lu masuk timnas bisa jadi kehidupan buat lu gitu. Tapi istilahnya bisa jadi duit di timnas. Cuman kalau lu balik ke klub dan klub lu masih biasa ya belum segitunya, Cing, gitu. Oh, belum kayak bola. Belum kayak bola, Cing. Ya bola gua denger pemain-pemain mudanya aja gajinya udah gila-gilaan, Cing, gitu. Kalau di basket belum sebesar itu, Cing. Kalau bola berapa yang lu denger? Bola pemain barunya, Cing, ya. Pemain barunya aja nih. Gua denger aja nih, Cing. 300 jutaan setahun. Setahun. Oke, keringetan ya. Iya. Panas banget nih. Lampunya iya. Berarti ya 25 juta per bulan. Iya. Itu gaji kan? Untuk menjamin kehidupan sehari-hari. Iya. Belum bonus segala macam. Bonus segala macam gitu. Kalau bola ya. Nah, kalau di basket kan kalau di basket enaknya tuh kita nggak dikasih duit break gitu, Cing. Jadi kalau di basket tuh emang kita dari manajemennya juga udah nyusun manajemen keuangan buat kita juga. Jadi kita dapat gaji per bulan sama kontrak per tahun. Jadi ada lagi duit per tahun tuh, duit tahunan ada, Cing. Oh gitu. Gitu. Jadi ya tergantung negosiasinya nih. Kalau si pemain pengen kita, gue pengen misalnya 500 juta setahun. Bisa tuh langsung dikeluarin gitu. Cuman kebanyakan tim sekarang masih kayak gaji per bulan sama kontrak per tahun tuh masih dapat gitu. Jadi duit kaget lah istilahnya gitu. Tapi secara bisnis menguntungkan gak sih basket buat pemilik klub? Apa memang karena biasanya kan setahu gua kalau ada orang yang memang orang kaya terus penyuka olahraga, dia tuh nggak hitung-hitungan, udah bikin Iya, betul. Memang dedikasi dia buat nggak nyari keuntungan. Nggak nyari keuntungan. Nah, memang kalau di basket memang jarang banget yang udah profit tuh jarang banget, Cing. Jarang banget. Dan jadi masih tergantung satu orang gitu. Iya, masih tergantung satu orang sama sponsor. Nah, tergantung sponsor kan bisa biayain tim lu nih. Tergantung sponsornya juga, tergantung timnya juga berarti kan, Cing. Kalau timnya misalnya biasa-biasa ya kan sponsor jarang yang mau masuk gitu. Cuman kalau kebanyakan di basket tuh orang-orang yang benar-benar punya duit yang bikin klub basket, ya udah mereka naruh duit di situ, ya udah yang running klubnya sendiri gitu. Jadi ya belum, kalau secara profit ya di basket ya belum sebesar itu gitu. Cuman kalau misalnya buat relasi, Cing, biasanya, Cing. Kalau owner tuh biasanya relasi di basket tuh bagus-bagus, Cing. Jadi after ya kalau di basket tuh relasinya enaknya kita bisa kuliah, Cing. Kalau di basket tuh kuliah bisa sampai S2, Cing. Kita dibiayain sama klub, Cing. Kalau jadi atlet basket tuh bisa sampai S2. Itu banyak banget udah atlet basket yang sampai. Gue S1 kuliah. Gak usah udah S1 pilek. Iya, satu. Udah pilek, Cing, itu. S1-nya udah pilek, udah capek banget, Cing, itu, Cing. Kuliah, lari. Iya, waktu itu makanya anak basket alhamdulillah udah banyak yang S2, Cing. Di Perbanas. Banyak kayaknya Perbanas, Trisakti. Lo di? Gua di STBP Pembangunan, Stibakti Pembangunan. Gitu. Ya, emang beda-beda sih. Setiap tim punya koneksi sama kampus yang beda-beda. Gitu. Ada di Pelita Jaya? Gua dulu di Mubang Tua, jadi di di Stibakti Pembangunan. Cuman kalau di Pelita Jaya, biasanya ditaruh Universitas Bakri atau Perbanas. Biasanya anak basket Perbanas kan? Perbanas. Iya, Perbanas. Cing Abdel kenal anak basket nih, Cing? Sebelumnya? Nggak ada, Cing? Nggak ada. Yang senior nggak ada, Cing? Koming.
Koming. Koming. Oh, Koming kenal. Pernah dengar namanya. Itu partner saya, Cing, di Pelita Jaya. Itu ini banget Tapi saya. Tapi lebih senior dari lo kan? Iya, lebih senior dari gua jauh. Gue udah denger dari lama gitu. Oh gitu. Si Koming itu. Oh iya. Yang yang suka uhuy. Komeng. Aduh. Oh jadi, tapi memang angkatannya beda sama. Angkatannya beda, Cing. Jadi dia tuh kelahiran kalau nggak salah 86 apa 85 gitu. Oh, kalau saya kan 93. Berarti lu 27? 27, Cing. Udah pensiun? Udah pensiun, Cing. Waduh, pensiun karena? Karena gue sebenarnya cedera sih, Cing. Oke. Jadi 2017 tuh gue sempat operasi, Cing. Operasi namanya cartilage. Cartilage tuh tulang rawan, Cing. Di Jadi, mana? Di dengkul kiri. Oke. Lutut kiri. Jadi waktu itu gue dibersihin lah. Kaki gue tuh ternyata tulang rawan itu ganggu tulang yang lain. Jadi kegesek. Rawannya numbuh? Nggak numbuh, rusak. Oh. Waktu itu udah dikikis nih, Cing. Jadi kalau dikikis kan kayak diamplas, Cing. Diamplas udah rata, jadi udah nggak nyakitin yang lain gitu. Tapi semakin tipis kan, gitu. Akhirnya gue paksain selama 3 tahun gitu, Cing. Ya udah, akhirnya 3 tahun gue udah nyerah deh. Karena udah mulai bengkak nih kaki kemarin. Maksudnya setiap habis ini? Latihan. Setiap habis latihan. Kalau dibawa jalan gini nggak berasa? Nggak berasa. Kalau dibawa, makanya buat hidup normal nggak berasa, Cing. Cuman kalau gue main basket atau gue ini masih berasa. 27 kan masih muda banget. Masih muda banget, Cing. Maksudnya masih muda usia produktif olahraga. Olahragawan ya. Gold age lah. Iya. Golden age lah itu. Gitu buat olahragawan. Lah, lo pada ini nggak ada perasaan apa ya namanya, putus asa atau apa begitu? Wah, itu gue udah lewatin sih, Cing. Sebenarnya pada saat abis operasi, gue ngerasa soalnya nih sakitnya beda, Cing. Kalau misalnya orang yang gue tanya, kalau ACL kan ada, ACL tuh apa ya, tendon yang di dalam lutut yang istilahnya putus gitu, Cing. Tapi itu bisa diganti kan. Nah kalau gue nggak bisa diganti, Cing. Si tulang rawan ini? Tulang rawan itu nggak bisa diganti. Kalau diganti pun, ya nanti kalau misalnya itu ada kerusakan, ya itu bakal fatal gitu. Dan kalau cedera gue ini udah beberapa pemain NBA juga ada yang ngalamin dan dia nggak lanjut lama gitu. Paling setahun 2 tahun main, habis itu udah kelar gitu. Emang sakit banget ya? Sakit banget, Cing. Ada beberapa gerakan yang memang nggak bisa gue lakuin. Gitu. Sekarang masih berasa kalau? Sekarang kalau main basket masih berasa banget. Gitu. Lah, kalau lagi main-main biasa, lo kemarin gitu? Main-main biasa sih kan karena mainnya lawan-lawan orang-orang yang umurnya udah 35 ke atas, jadi ya masih bisa ngimbangin gitu. Cuman kalau buat atlet profesional yang latihannya intens, terus wah pasti kan itu kan gerakannya kan aneh-aneh tuh, Cing kan. Wah itu udah nggak bisa, Cing. 3 tahun gue terakhir kemarin aja ada gerakan yang gue nggak bisa lakuin yang seharusnya gue lakuin gitu. Gitu, Cing. Putus asa, Cing, pasti, Cing. Wah, langsung drop gitu. Terus lo memutuskan berhenti, itu pertimbangannya karena udah nggak bisa main, atau kalau lo main biasa-biasa aja kan bisa sebenarnya lo kata lo? Bisa, main biasa-biasa aja bisa. Cuman kan kita harus ngikutin ritme latihan tim kan. Oh, untuk standar klub udah nggak bisa? Udah nggak bisa, Cing. Udah profesional udah nggak bisa, Cing. Karena emang, wah beratnya tuh latihan tiap harinya itu, Cing. Jadi gue setiap habis latihan kadang-kadang udah bengkak gitu kaki gue. Harus disedot lagi, namanya aspirasi tuh. Yang apa namanya cairan di lutut kan udah mulai berlebih, jadi ditarik lah gitu biar nggak penuh nih di sini. Kalau penuh kan ganggu mobilisasi kaki gitu. Jadi nggak enak gitu. Oh, waktu lo yang mau mundur atau disarankan mundur? Dua-duanya. Jadi gue waktu itu emang 2 tahun ini gue ngerasa wah kayaknya karir gue semakin lama semakin udah mulai nurun nih. Cuman kan orang ngelihatnya tuh ekspektasi ke gue masih tinggi gitu, Cing. Jadi kan nggak sesuai nih, Cing. Jadi pergolakan batin gue bener-bener, wah kayaknya guanya udah ngerasa tuh udah nggak bisa dari 2018. Ya terbukti waktu itu gue paksain, waktu itu gue cedera lagi, MCL namanya. Tapi itu kan recovery-nya cepet. Tapi kalau misalnya gue kena cedera yang lebih parah, ACL, gue bisa main nggak lama lagi tuh, Cing. Makanya gue mikir dari 2018 Asian Games, wah 2019 terakhir kali nih ya. Cuman kontrak gue masih sampai 2022 sebenarnya, Cing. Di gitu. Timnas? Di Pelita Jaya. Oh, di Pelita Jaya. Iya, waktu itu 2018. Nah, 2019 gue ditawarin lagi main Timnas. Cuman guenya sendiri memang kayaknya nggak bisa deh gue gitu. Soalnya kaki udah mulai kayak gini. Sampai 2020 ini juga gue kemarin masih ditawarin lagi. Cuman gue emang udah nggak bisa. Gitu, emang udah istilahnya kayaknya gue masih bisa berkompetisi. Cuman kaki gue udah
udah nggak kuat gitu, Cing, ngelawan sakitnya gitu. Ya, makanya itu olahragawan memang tadi ya si induknya olahraga itu ya atletik ya. Atletik. Begitu lo larinya udah nggak bener, udah. Semuanya udah nggak bener. Udah nggak bener. Nah, sekarang hidup lo masih bersinggungan sama basket ya? Atau udah lepas sama sekali? Nggak, masih bersinggungan. Gue masih punya komunitas basket. Oh, yang di Depok? Di Depok, namanya Depok Nation itu. Nah, gue itu sekarang lagi mau bikin akademi, Cing. Akademi basket gitu. Jadi nanti ya gue tetap ngelatih juga di situ gitu. Oke. Ya masih bersinggungan lah sama basket gitu. Sama klub? Sama klub udah nggak. Udah nggak? Gue udah nggak ada. Kontrak masih ada 2022, cuman sekarang kan gue udah mulai kerja, Cing. Gue udah dapat kerjaan yang yang istilahnya buat sehari-hari gue udah ada kerjaan gitu. Sekarang. Kerjaan ini kayak kerjaan kantor gitu? Kantor. Udah masuk kantor gue, Cing. Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Jam 7 lari juga kerjanya? Agak, Cing. Tapi masih, Cing. Masih ngejem dikit-dikit lah masih, Cing. Gitu. Di perusahaan Bakri juga? Iya, di perusahaan Bakri juga. Iya, gitu. Rata-rata sih emang begitu ya? Iya, rata-rata sih, Cing. Cuman nggak semua, Cing. Nggak semua ditawarin juga. Semua ditawarin juga. Bergerak di bidang? Saya di kontraktor sama transportasi gitu. Jadi kalau ada yang butuh nih. Transportasi apa tuh? Transportasi kayak dump truck gitu-gitu, yang trailer. Ngangkat hasil bumi? Ya, oil and gas biasanya. Kadang-kadang spare part-nya kayak gitu-gitu kita supply ke mereka gitu. Gitu, Cing. Jauh juga ya, berbeda. Berbeda, Cing. Jadi menarik nih, gue belajar lagi, Cing, dari nol. Gitu. Kuliah apa jurusan? Ekonomi. Emang hidup gue serba nggak nyambung, Cing. Hidup lo serba nggak nyambung dari awal. Dari awal senang bola, latihannya atletik. Terus jadinya atlet basket. Sekarang kuliah ekonomi. Kerja di kontraktor. Sebagai project administrasi. Plus lagi sekarang jualan ayam. Apa namanya? Fuego. Enggak, itu jenis ininya. Lo ngarang chicken sendiri sandwich. Ya? Chicken sandwich. Fuego. Itu nggak bawa sih Iya sih. Kemarin soalnya stok ayamnya habis. Tadinya mau dibawa, emang kita mau bawa, cuman stok ayamnya habis. Ya udah ntar dikirimin aja, Cing, lagi, Cing. Enggak, biar ketahuan di sini. Packagingnya. Itu gede banget. Gue pernah makan tuh di Instagram itu gede banget. Iya. Nah itu dari siapa? Beda lagi kan ini dunia yang beda banget. Iya, beda banget. Tapi itu gue udah jalanin sebenarnya. Gue kan emang orangnya penasaran, Cing. Gue dari pas basket aja gue udah jalanin bisnis udah beberapa, Cing, gitu. Dan itu gue sambil belajar tujuannya, Cing. Gue after basket gue biar nggak bingung-bingung amat gitu gue mau ngapain. Nah, akhirnya kemarin tuh kalau Fuego, gue sepupu gue Fadil itu dia nawarin gue produk gitu di tester nih gitu. Dan dia udah jalanin PO udah berapa kali gitu. Gue cobain, enak Dil. Ini pas di pasar gue gitu. Soalnya anak basket biasanya suka makanan yang lumayan fancy gitulah gitu. Makanya oke nih, gue bilang produknya oke. Terus alhamdulillahnya koneksi gue sama orang-orang entertain kayak Uus, Rangada lu juga, Cing. Terus ada yang lain. Alhamdulillah koneksi itu tuh lumayan ada gitu. Gue bilang sama dia, kelemahan gue soal digital marketing nih, Cing. Gue nggak bisa ngolah digital marketing kayak bikin desain gitu-gitu, gue nggak bisa. Dia bisa, terus gue punya pasar dan gue bisa jualinnya gitu. Ya alhamdulillah jadi kombinasi yang bagus nih, Cing. Ya kesini-sini alhamdulillah sih untuk sekarang lancar, Cing, gitu. Itunya resepnya itu dari sepupu gue, Fadil. Dia apaan ininya? Dia orang FISIP. Lo kumpul dua orang yang nggak nyambung-nyambung. Fadil ini kuliah di Universitas Brawijaya, FISIP. Jurusan apa, Dil? Komunikasi, Cing. Komunikasi. Ketemu olahragawan. Bisnisnya makanan. Emang serba nggak nyambung, Cing. Cuman kan dari situ, jadi dia kan komunikasi juga nyambung juga bisa sama dagangan juga, Cing. Tapi kan produknya ini memang nggak nyambung sih. Nggak nyambung kan kalau produknya kan. Kalau skill komunikasinya bisa dipakai untuk pemasaran segala macam gitu, atau desain gitu ya. Bener, Cing. Tapi produknya ini emang si Fadil suka masak atau? Nggak tahu, dia kemarin cerita, kita juga ngobrol segala macam. Nah, si Fadil ini emang dia kan mau nikah nih, kebetulan biaya hidup tinggi apaan? Gitu.
Biaya hidup tinggi nih, udah mulai ngerasain nih. Nah, akhirnya dia coba sesuatu, aduh, gue bisa sesuatu nih kata dia. Cuman apaan? Akhirnya dicoba-coba, cocok nih sama ininya. Ya udah, dicobain ke gue testernya. Nah, gue ngerasa emang taste-nya tuh enak, Cing. Enak, emang enak. Gitu. Makanya ya gue lempar ke orang-orang. Ya alhamdulillah, semuanya alhamdulillah nggak ada yang komplain gitu. Iya. Emang enak itu. Maksud gue tuh, itu makanan sebelum emang ada jenis chicken sandwich itu ada? Ada. Tapi yang dipakein di crispy-crispy-nya itu ada. Oh, ada juga. Ada. Jadi kalau pada ngarang aja ini. Makanan ngarang tapi enak gitu ya. Ada beberapa bahkan usaha yang udah F&B yang udah gede pun ada itu. Oke. Ada chicken sandwich itu ada. Cuman memang sekarang memang zamannya kan lagi burger-burgeran kayak gitu-gitu, Cing. Dan wah, nih kayaknya hype-nya lagi dapet nih kalau kita bukanya sekarang gitu. Ya udah. Ya sekarang gua tinggal nyusun konsepnya gimana caranya bikin outlet dan segala macam gitu sih. Oh. Tapi hanya PO. Nah, sekarang PO dulu nih. Gitu. Karena keterbatasan waktu juga. Betul. Gua udah kerja, dia juga masih kerja sekarang dia gitu. Jadi ya masih kerja dia di KPU gitu. Nggak ngundurin diri aja loh. Maunya. Cing minum, Cing. Oh iya. Oh, KPU lagi sibuk lagi nih. KPU lagi sibuk banget ini mau pilkada ya. Mau pilkada dia. Iya. Tapi udah tetap jalan buka PO rutin. Rutin seminggu 2 kali nih kita buka PO gitu, Cing. Jadi ya karena dia sanggup, gue bilang ya udah lanjutin aja deal sambil gue ngelihat pasarnya, terus gue nyusun strategi marketingnya gimana. Kebetulan gue pernah jualan, jadi gue bisa bawa experience gue ke dia juga. Jualan gitu. apa lo? Dulu sempat ada barber, Cing. Barbershop, namanya Barber Ball. Waduh, ball yang di barber. Oh, bola. Bola. Gue kirain barber yang di ball. Ball yang di barber. Nyukurnya cuma di situ, Cing. Di bola doang ya. Barber Ball dulu punya gue 3 tahun. Akhirnya gue nggak kuat jalanin karena waktu itu gue fokus di Asian Games waktu itu. Ya udah gue lepas deh karena emang cuan, Cing, itu enak, cuannya enak gitu. Cuman gue capek nyari orang ya karena orangnya kan gampang ganti-ganti, Cing, gitu. Ya akhirnya gue nggak jalanin. Gue juga sempat punya dimsum. Dimsum juga waktu itu juga gue jualan tas. Kayak gitu-gitulah, itu udah gue jalanin semua. Dan saat lu main basket? Main basket, iya, saat gue main basket. Jadi di sela-sela kesibukan gue mencoba untuk push diri gue biar gue ntar abis gue pensiun tuh gue tahu mau kemana gitu, Cing. Tapi ya gue option pertama ya kerja pasti kan. Option kedua ya gue bikin usaha gitu. Karena lo juga nggak nyangka lo akan pensiun di usia yang sangat muda ini. Iya, Cing. Nggak nyangka sama sekali, Cing. Karena gue kontrak masih 2022 gue sampai. Iya, baru 27 tahun. Iya. Gue punya beberapa teman olahragawan dan gue punya teman petenis meja udah atlet udah dikirim ke Olimpiade. Jadi gue banyak beberapa kenal lah sama si olahragawan ini. Gue ngeliat masa tuanya memang pada mengkhawatirkan. Iya, Cing. Iya, Cing. Itu salah apanya sih? Orang teman gue yang Olimpiade ini mah hidupnya emang nyaman, tapi beberapa temennya yang kayaknya prestasinya juga nggak jelek-jelek banget gitu. Kok bisa begitu? Makanya tadi gue bilang, Cing, ya, selama kita berkarir jadi atlet, apalagi zaman sekarang yang punya sosial media kita kenceng segala macem, nah itu jadi salah satu benefit kita buat jalin koneksi nih, Cing. Jadi kan kita punya relasi pasti lumayan bagus nih kalau sekarang gitu, karena kalau atlet udah mulai terlihat lah nih, beberapa atlet memang udah terlihat di sosial media dan lain-lain gitu. Nah, salah satu keuntungannya itu, Cing. Jadi kita harus pinter sendiri, Cing. Harus benar-benar belajar. Oh, cara jalin koneksi sama orang kayak gini ya gitu. Jadi after mereka pensiun, mereka tahu mereka harus ngelakuin apa gitu. Dan sekarang kan atlet sekarang udah mulai lumayan terpandang gitu, Cing. Dan udah mulai jadi profesi sekarang gitu. Kalau dulu kan lu jadi apa pekerjaan lu? Atlet. Wah, udah pandangnya udah remeh aja gitu, Cing. Sama mungkin beberapa profesi juga sama kayak seniman juga gitu, Cing ya. Sekarang udah mulai meningkat taraf hidupnya ya sama atlet. Ya tergantung lu jalin koneksinya sama siapa, tergantung kita juga misalnya kan kita dapat keuntungan kuliah segala macam ya itu pakailah gitu. Jangan kuliah jangan setengah-setengah gitu. Ya banyakan atlet. Ya gue bukan nyalain atlet dulu ya. Cuman memang dulu kan sosial media sangat terbatas gitu-gitu, Cing. Jadi mereka juga nggak dapat exposure yang bagus gitu, Cing. Nah kalau sekarang, sekarang atlet-atlet sekarang yang muda-muda nih, pemain basket muda aja, followersnya udah ngelebihin yang senior-senior, Cing. Gitu. Makanya itu satu keuntungan buat dia dong. Ya tinggal dia maintainnya aja, Cing, sebenarnya, Cing. Gitu, Cing. Dan nabung, Cing. Sekarang atlet sekarang harus nabung ya, atlet ya. Atlet harus nabung, Cing. Karena kita tahu ini
ya kita batas jadi atlet berapa sih, Cing? Kalau lu jadi seniman mungkin sampai tua juga lu masih bisa, dan selama lu masih kreatif segala macam lu masih kepake, Cing. Nah, kalau di atlet kan kita terbatas nih, Cing. Umurnya juga paling sampai 35, sampai 40. Ya. 40 tuh paling mentok. Dan jarang banget Om Nolik doang yang sampai 40 gitu. Sekarang ada Fadlan kayak gitu-gitu ada. Cuman memang sebagai atlet kita harus nabung, Cing. Gitu, kita harus punya aset, harus apa segala macam, dan alhamdulillah ya pas kesini-sini juga gue dapat relasi, gue dapat kerja dari relasi itu, Cing. Dari relasi gitu. lo selama di basket. Iya, gitu. Tergantung kita bawa dirinya ya, Cing, sebenarnya, Cing. Tapi kan nggak semua atlet punya potensi kayak lo nih ya di luar kemampuan olahraga. Iya, benar sih, Cing. Menurut lo olahraga ini bisa nggak sih menjamin sampai hari tua? Kalau untuk sekarang dari olahraganya aja gitu. Kalau untuk sekarang olahraga apa dulu, Cing? Oh. Iya, kalau bola oke. Kalau bola oke. Bulu tangkis. Bulu tangkis oke. Bulu tangkis oke. Basket so-so lah, belum lah kalau basket lah. Kalau gue bisa bilang belum lah. Volley juga belum lah gitu. Volley juga belum? Belum, volley juga belum. Volley kan yang termasuk rame. Rame, cuman dia menurut gue ya, karena gue tau temen gue beberapa atlet volley juga, hampir sama kayak basket gitu. Kalau bola juga sebenarnya, kalau bulu tangkis gue lihat udah gede karena dia hadiahnya aja dia makan sendiri, dan itu dolar, Cing. Ribuan dolar, Cing, bahkan ratusan ribu dolar gitu dia bisa dapat hadiah sekali tanding gitu, Cing. Kalau bola juga belum segitunya juga sebenarnya. Ya tergantung atletnya juga, maintain dia duitnya gimana gitu-gitu, Cing. Makanya ya gue sampai sekarang pun alhamdulillah gue ketemu banyak relasi gue yang kayak gue bikin usaha sekarang, gue punya relasi yang alhamdulillah support gue semua, ya itu jadi suatu keuntungan buat gue, dan gue juga sekarang dapat kerja ya dari relasi gue, itu kan suatu keuntungan. Makanya atlet-atlet tuh bukannya gue bilang kayak gue ya, cuman tuh seenggaknya lu harus punya relasi di balik lu jadi pemain basket, karena memang kita nggak bisa maksa kita bergaul sama satu pekerjaan kita aja kan, Cing, gitu. Kadang-kadang kita harus kolaborasi juga biar dapat hal yang diinginkan gitu, Cing, ke depannya gitu, Cing. Jadi waktu gua kecil tuh olahraga yang kedengeran gitu di kampung gue itu pingpong, basket, bola, volley, bulu tangkis, volley. Ini 5 besar olahraga di Indonesia saat itu gitu. Nah sekarang kayaknya semakin pamornya turun ya. Apanya nih? Olahraganya. Olahraga tuh zaman lu mungkin lagi Susi Susanti ya mungkin ya. Di bawahnya lagi? Oh di bawahnya lagi ya, Cing ya? Tapi kan hype Susi Susanti tuh masih ada. Masih ada, kan? Olimpiade. Terus dulu Bambang Pamungkas ya. Terus ada Kurniawan Dwi Julianto, masih pada muda itu. Iya, masih pada muda. Dan itu kan generasi emas olahraga Indonesia gitu. Benar. Nah kalau sekarang tenis ya Yuba-Suki. Iya. Gua ngerasain tuh dari 2010 memang nggak ada tuh yang kayak gitu, Cing. Dulu adanya Surya Agung, itu juga dari atletik, dan itu nggak terlalu, exposure-nya nggak terlalu besar karena belum ada sosial media gitu. Nah sekarang after Asian Games, gue ngerasa hype-nya malah udah mulai tinggi. Orang-orang sadar olahraga segala macem gitu sekarang. Cuman untuk atletnya sendiri memang belum kayak hype yang zaman dulu itu, Cing. Iya, itu gitu. Apa sih penyebab? Padahal dulu kan dulu juga nggak ada sosial media, tapi kayak sampai juara diarah. Zaman dulu kalau misal pulang oleh England, nah itu dia, Cing. Itu diarah gitu. Ya apresiasi sama atlet kurang, Cing. Indonesia tuh apresiasi sama atletnya sangat kurang, Cing. Sangat kurang, Cing. Gue iri banget ya sama, ini kita ngomong di Amerika ya. Kalau abis NBA juara, mereka diarak, Cing, satu kota, Cing. Itu diaraknya gede-gedean. Penduduk sana mungkin ke situ semua, Cing, buat ngeliat arak-arakannya itu gitu. Kalau di Indonesia belum kayak gitu. Bahkan juara. Udah pernah sih. Yang waktu itu. Tapi kan sekarang nggak ada. Asian Games saya kemarin juaranya udah, lu juara ya udah juara aja gitu. Lu dapat bonus habis itu segala macam. Ya cuman nggak ada apresiasi dari masyarakat sebesar itu gitu, Cing. Jadi mungkin nggak tahu ya salah sistemnya apa gimana. Tapi menurut gua ya pemerintah harus mulai apresiasi atlet sebesar itu menurut gue, Cing. Karena cuman atlet ya yang sekarang yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia gitu, Cing. Di kancah internasional gitu. Karena ya lu misalnya cuman menang SEA Games doang. Cuman kan gila perjuangan atlet tuh luar biasa, Cing. Dari nol benar-benar kita persiapan segala macam, belum dana yang memang kalau misalnya dari pemerintah banyak yang lama turunnya gitu-gitu, Cing. Dan gua ngerasain itu dari 2013 tuh emang dana-dana kayak gitu memang susah banget kita, Cing, gitu. Ya mulai sekarang alhamdulillah
kita punya Pak Erick Thohir, kita punya Sailendra Bakri yang emang kalau di basket ya, kalau yang emang benar-benar suka sama olahraganya dan dia mau ngelakuin apa aja buat olahraganya, itu kita butuh banyak orang kayak gitu. Cuman kan sampai kapan Cing kita tergantung ngomong kayak gitu. Ya mau nggak mau pemerintah memang harus punya peranan juga gitu Cing. Harus dari pemerintahnya ya? Iya, harus dari pemerintahnya karena lu lihat sekarang Amerika maju, olahraganya maju. Iya. Cina olahraganya maju, negaranya maju gitu Cing. Ya dari Asia aja udah kelihatan, Jepang. Itu udah berbicara banyak di kelas di dunia internasional olahraganya gitu. Otomatis negaranya juga jadi harum gitu Cing. Indonesia kan sekarang belum ada. Ya Kevin Marcus. Itu aja sekarang sih. Ya kayaknya terakhir olahragawan yang menjadi superstar kalau menurut di gue itu adalah Taufik Hidayat. Iya, Taufik Hidayat. Jadi dia olahragawan tapi dia superstar lah. Iya. Selebriti, public figure yang dilihat orang bukan cuma sekedar pemain bulu tangkis, tapi dia orang bintang gitu. Iya, dan dia visi buat dia after pensiun apa kan udah jelas banget nih Cing. Dia langsung bisa masuk ke jajaran pengurus olahraga kayak gitu-gitu menurut gue. KONI. Menurut gue itu kan suatu privilege juga Cing gitu Cing buat atlet-atlet juga sebenarnya kalau bisa ngelihat peluang ya. Iya. Padahal sebenarnya harusnya sih sama seperti seniman ya. Iya. Gue sih ngerasa Waalaikumsalam. Cok, masuk Cok. Gak apa-apa. Kenapa lu kok tumben? Apa? Kok tumben? Iya tuh. Iya. Tapi tutup dong Cok pintunya. Iya. Gak apa-apa. Adi ini. Adi. Kok tumben Cok? Apa? Kalau tumben? Mau pergi sama Balian. Hah? Mau ngapain? Oh. Aduh. Udah gue lupa deh tuh ngomong apaan tuh tadi tuh. Mana tadi ya? Tadi ngomong apaan ya? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, setelah itu gue pengen nanya apa tuh? Bukan. Wah, udah lama tuh. Ya udah dah, ganti pertanyaannya dah. Iya. Lo udah punya anak? Udah punya anak Cing, alhamdulillah. Laki. Umur 1 tahun lebih. Istri ketemu di mana? Istri ketemu dia dari basket juga Cing sebenarnya. Dia pemain basket juga? Enggak, dia dulu pengurus basket di kampus Mustopo. Lo kampus di? Gue di STI BP. Kok sampai ke Mustopo ngapain lo? Oh. Ya namanya anak basket Cing. Iya, betul. Iya. Ketemunya di situ. Ketemunya di situ Cing gitu. Jadi ya waktu itu temennya sih ngenalin. Jadi akhirnya gue suka lah sama dia. Follow-followan Instagram wah, boleh juga. Udah musim Instagram? Udah 2014 lah. Oh. Gitu. Merit umur? Tahun 2019 awal. Oke. Gitu. Alhamdulillah udah punya anak. Alhamdulillah udah punya anak Cing. Istri lo juga jualan Jafra. Gue pakai juga itu. Oh, pakai juga Cing. Lumpurnya. Oh ininya iya ada ininya scrap ya? Enggak yang didiemin lama tuh sama bini gue. Maskernya. Masker lumpur ada yang hijau, ada yang hitam. Gue mau dipakainya sama bini gue tuh. Setiap pagi. Lo pakai juga nggak? Gue pakai yang ininya Cing, sabunnya, sabun mukanya. Oh. Gue pakai itu lama. 20 menit. Iya Cing. Kan kalau orang entertain kan harus fresh terus Cing. Iya sih, tapi itu gue dipakai sama bini gue aja. Gitu. Bangun tidur, muka gue udah begini. Udah dipakai gitu. Tapi masih bisnis terus atau jadi ibu rumah tangga aja? Enggak, bini gue alhamdulillah di salah satu bank BUMN. Oh kerja juga? Iya, kerja juga alhamdulillah dia. Gitu. Jadi ya sama-sama inilah. Oh berarti lo ini ya sejalan lah sama bini lo gitu? Iya, sejalan sama bini gue gitu. Maksudnya kerja BUMN kan boleh dibilang settle lah ya. Tapi tetap ada bisnis. Ada bisnis juga dia coba-coba lah. Dia mungkin ngeliat gue ya karena lu kok bisa gitu. Karena lu basket juga ini ya. Gue coba pengen nyoba-nyoba aja gitu ya. Yang paling gampang kan sekarang MLM kan. Iya. Paling gampang MLM karena lu nggak usah build produk sampai kayak gimana kayak gitu kan. Kalau dari kayak gue nih harus bikin brandnya gimana, ini gimana gitulah ribet gitu. Kalau udah yang MLM aja yang gampang-gampang gitu. Udah berapa lama dia lakuin itu? Udah mungkin 6 bulan kali Cing. Oh gitu. Ntar bini gue suruh beli di situ aja dah. Iya boleh tuh. Dia beli di mana itu ya? Banyak deh produknya itu. Iya Pak, banyak banget produknya. Iya. Ada serumnya juga. Iya. Uset gue diajarkan sama bini gue nih.
perilaku kulit sehat. Iya. Ribet banget dah. Ribet ya. Karena kita biasanya laki kan udah cuci muka air tidur gitu kan. Duh, ribet banget. Emang Muka ribet, gua Cing. begini-begini juga lagi. Nggak ada perubahan. Nggak berubah-berubah kan. Iya. Selain atletik, basket lo olahraga apa? Pingpong? Iya. Gue- Adu sama gue kalau bisa. Oh, iya. Lo gue kur 10 lah. Pingpong dulu gue sempet suka takraw, sempet main. Sepak takraw lo main? Iya, Yang sepak sampai takraw. jumpalit gitu lo bisa? Iya. Oh dulu nggak sampai yang gitu, cuman Ah. dulu mainnya kan sama temen-temen ini kan kampung aja, temen-temen di kampungan aja. Terus dulu main pingpong dikit-dikit lah gitu. Ya banyak olahraga lah gue, renang juga suka kayak gitu-gitu. Emang penyuka olahraga ya? Iya, gitu. Tapi selama lo jadi olahragawan, makan teratur dan diatur. Itu Cing. Makanan tuh paling susah Cing jaganya Cing. Oke. Iya, biarpun kita udah di biarpun kita udah di manage sedemikian rupa sama klub segala macam, itu gua ngerasa makanan sehat tuh nggak enak Cing. Bukannya Gua- enak. Gak enak apanya nih? Ya rasanya Cing, Oh, rasanya rasanya. kan dia nggak garam nggak boleh terlalu banyak, dia nggak boleh ada micin, dia gulanya juga nggak boleh banyak. Tapi sebentar, ada pesawat nih. Udah gue tunggu. Apa tuh Cing? Ini karena ini dekat Halim. Halim apa tuh Cing? 9 bulan. Ini yang gua tunggu-tunggu. Ini gua tunggu-tunggu banget. Dapat juga ya? Dapat juga dari tadi gua nungguin. Berapa menit? 40 menit. Waduh, dapatnya di menit 40. Iya, gila. 50. Biasanya tuh 20 menit, 10 menit udah ada tuh, Udah udah iya. ada. Iya, hari Sabtu apa sepi apa gimana? Kayaknya penerbangan lagi emang jarang nih Sabtu nih. Ini udah 50 menit. 50 menit. Lama juga ya, udah nggak berasa Iya, ya. berasa, Cing. Tadi tuh ngomong apa lagi lupa lah. Umurnya udah 50 tahun, Yayu Basuki lagi. Bukan, apaan ya? Gue juga lupaan sih Cing orangnya. Bukan, makanan. Makanan, iya, Makanan iya. sehat udah bilang nggak enak rasanya. Iya rasanya, karena kita gula, garam, micin tuh emang hampir nggak ada tuh Cing gitu. Jadi memang mereka ngandelin ya rasa-rasa memang dari kaldunya segala macam gitu-gitu Cing. Nah, lo suka cheating lah tuh. Ya cheating, ya gue coba ngikutin, cuman kadang-kadang gue nggak kuat Cing. Kadang-kadang makan malam itu kan, makan malam kita nggak boleh Cing. Makan malam ya paling yang boleh dibolehin tuh makan makanan kayak buah, kayak gitu-gitulah yang rendah kalori. Warteg. Ya Cing, kalau Ya. boleh Cing. Gue demen banget usus lagi. Itu ya, tapi cheating tetap makan. Kadang-kadang ya namanya kita emang biasa, kita orang kampung Cing ya. Kira makannya ya kadang-kadang kalau misalnya emang lagi lapar banget, gue siang-siang gitu. Beli warteg aja. Kan Fadil juga sempat tinggal di rumah gue kan. Ya makan apa aja sih, gojek ya dia. Gitu-gitu gue makan juga tetap. Ya udah mau gimana, kita kadang-kadang emang yang penting kita tahu bisa jaga berat badan waktu ini kan, bisa jaga berat badan, tanggung jawab lah sama diri sendiri, yang penting itu aja sih Cing. Berat badan yang ideal untuk 198 berapa pemain basket? Berarti 98 Cing, dikurang 100. Oh, tinggal dikurang 100. Tinggal dikurang 100. Lo sekarang? Wah, gue sekarang udah parah banget gue Cing. gue 198 waktu itu aja, yang nggak target banget 98 sih waktu itu 103 gitu-gitu. Sekarang gue udah 110 nih Cing. Tapi nggak kelihatan. Iya ya, 109. belum Cing. Baru 4 bulan gue. Iya. Gue 98 nih sekarang nih. Tapi karena tingginya 70 jadi terasa banget ya. Iya, jadi terasa banget. Capek pasti Cing. Iya. Iya, naik Ngap. tangga capek ngap pasti cuy. Iya, ya sama sih, gue udah mulai keringetan gitu Cing, udah mulai ngap gitu. Udah mulai dikit-dikit tuh ada. Gitu Cing. Iya. Tapi sekarang lo berkecimpung di dunia makanan yang Iya, yang nggak sehat. nggak sehat, junk food lah istilahnya. Gitu. Nah, Iya. itu lo makan juga? Iya makan lah Cing, dulu pas jadi atlet pun, ya tapi gue tahu jamnya nih, misalnya udah malam udah nggak gue makan. Biasanya dia kan waktu itu ngasih gue paling tester, paling gue makan sore gitu. Ya menjelang-menjelang itu juga gue nggak habisin paling. Yang habisin pas pagi gue habisin. Gitu Cing. Disisain itu ya? Sisain. Nggak dihabisin tapi disisain buat dulu. pagi. Pagi. Iya. Itu fuego itu gede banget. Gede banget. Gede banget itu porsi berdua lah harusnya. Iya. Lo Ya, habis emang. satu tuh? Habis satu gue. Buset ya. Gue habis satu itu. Gue juga sih. Kalau bini gue nggak habis sih dia. Nggak habis, biasanya dia ngasih ke gue tuh sisanya. Jadi gue makan satu setengah. Iya, bener. Sama kalau gue makan sama bini gue tuh, gue jadi porsinya 1,5. Iya. Nah ini ke depan masih ada target lagi nggak? Lo Target. ngapain? Ya itu sih ya. Umur masih muda banget lo. Iya, masih muda banget. 27 seanaknya Temon.
Berarti Iya. bisa seanak gue juga sebenarnya lu. Iya, benar. Iya ya. Ya, target pasti ada lah, Cing. Gue pengen, ya gue sekarang kan kerja, gue pengen ya gedein perusahaan gue, perusahaan yang kita bareng-bareng jalanin gitu sama bos gue. Terus gue pengen juga bangun bisnis ini supaya memang, ya kan sekarang tuh sosial media ini banget kencang banget, Cing. Gue pengen masuk ke sosial media juga lewat Fuego juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya gue pengennya bisnis gue nih bisa bagus lah, punya banyak outlet segala macam, karena ngelihat potensinya juga alhamdulillah orang pada suka gitu, Cing. Gitu, makanya ya kayaknya sih potensinya bagus, terus kayaknya juga semuanya suka, ya kayaknya bakal bagus nih bisnisnya gitu. Ya kalau yang di Fuego ini yang sekarang aktif lo jalanin Fuego ya? Ya, Fuego. Itu apa namanya? Sekali PO berapa lo buka? Itu kan cuman tergantung lo kuat masaknya aja berarti, bukanya. Tadinya 30. Karena kuatnya 30 masak. Makanya kuatnya 30. Terus sekarang kemarin 50. Nah, sekarang dibuka 60. Oh. Jadi udah mulai berkembang nih, karyawannya udah semakin banyak soalnya. Harga masih 40.000 aja, Cing. Oh. Iya, dengan segede gitu lu bisa makan berdua, lu PT-PT tuh kalau sama teman-teman bisa 20-20 bisa lah gitu, beli itu gitu sama duit Gojeknya. Ya, ayam kok bisa sampai kehabisan? Maksudnya emang lo ayamnya khusus? Ayamnya khusus, Cing. Dagingnya kan yang lu makan tuh, kalau daging dada tuh seratnya kan banyak, Cing kan. Nah, ini ada dah bagian istimewa dari ayam itu gua olah, dijadiin Fuego. Oh, lo olah sendiri itu? Iya, ayamnya ayamnya ayam. Enggak kita beli yang filetnya, Filet, beli yang filetnya, terus ya kita olah tuh sendiri gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi ada bagian daging ayam yang kita olah. Oh. Itunya aja yang diambil? Iya, itunya yang diambil. Oh. Jadi dibikin tepungnya dijadiin diolah sama ayam, habis itu kita ada resep rahasianya berarti ya? Ada resep rahasianya lah. Gitu, Cing. Gue udah nyobain itu dan gue berharap dia bawa. Iya, ntar Cing. Ntar kita kirimin, Cing. Tenang aja, Cing. Udah gila tuh, Cing Abdel. Pas gue bilang sama bini gue, ntar mau ada wawancara sama Adi yang Fuego itu. Dibawa nggak? Langsung gitu. Iya, ntar dibawa ya, Dil. Rex PO. Tapi gue dikasih kaos. Mana kaosnya? Iya tuh, Cing. Kaos gue habis lagi. Bukan kaos, Cing. Jersey, Cing. Itu, oh, ini jersey ya namanya? Jersey. Itu tanding gue, ini baju juara gue nih, Cing. Baju juara gue, Cing. 2017 nih, Cing. Pelita Jaya, lo nomor 14? 14. Gitu, Adi Karya. Wah. Adi Karya. Bukan dong. Bukan dong. Gitu. IBL ini Indonesia Basketball League. Ya, gitu. Basketball League. Pertalite dari Pertamina. Gitu. Ini Inats? Ingers. Ingers apa? Jangan disebut itu, Cing. Sponsor. Oh, sponsor ya. Ini Pelita Jaya Basket. Pelita Jaya. Ini satu musim lo punya berapa ginian? Wah, banyak, Cing, di rumah gua. Wah, bertumpuk tuh, Cing, di rumah. Oh. Makanya gua bawa sini satu dah, tapi yang berkesan buat gue. Iya. Ini adalah saat lo juara tahun 2017. Anjay, nomor 14. Abdel dah tuh. Gue pakai dah. Hah? Langsung gue lawan ini. Iya, pembasket sombong. Pembasket sombong. Kalau Agus apa? Indo Hoops. Yoi. Anjay. Ini jersey pertama lo berarti, Cing, ya? Iya, jersey mantap. Oke. Pas, Cing. Mantap, Cing. Pas, perutnya juga pas. Oke, iya. Iya, Cing. Oke, nih terakhir nih, Adi. Iya, Cing. Kalau misalnya ada tawaran untuk membangun basket di Indonesia, skup nasional gitu, lo mau jadi apanya? Gue sih kayaknya kalau jadi coach terlalu berat buat gue, Cing, ya. Karena jadi gue bukan orang yang di tempat tim gue waktu itu di Pelita Jaya aja, gue bukan orang yang mikir gitu, Cing. Bukan, ya gue terima beres aja pada waktu itu. Gue bukan orang yang ngolah strategi segala macem. Gue kalau buat ngelatih anak-anak kecil, gue bisa lah gitu. Cuman buat yang senior kan gue butuh waktu lagi, Cing, gitu. Karena bukan sekedar melatih teknik ya? Iya, kita ngelatih karakter mereka segala macem gitu. Dan membangun manusia sebenarnya. Iya, membangun manusia ya. Iya. Kalau misalnya gue misalnya disuruh, gue pengen jadi manajer sih, Cing, sebenarnya, Cing. Manajer itu ngapain? Manajer ya manage keuangannya, manage semuanya lah, makanan segala macam. Gue lebih suka yang kayak gitu-gitu, Cing. Gitu, sama mungkin gue mikirin konsep. Gue seneng mikirin konsep sih, Cing, sebenarnya. Konsep sesuatu apapun gue. Supaya basket mungkin bisa lebih hype lagi. Iya, lebih hype lagi. Iya, makanya nih, Cing, kayak gue punya relasi elu, Uus, Augie dan lain-lain tuh.
kenapa sih kayak gitu-gitu gua nggak bisa masuk ikutin nonton pertandingan basket, entarnya biar jadi entertain juga nih basket gitu, Cing. Kan kalau ada orang-orang stand up comedian, gue banyak banget temenan gue sama stand up comedian banyak banget, Cing. Ya itu gue bisa masukin ke situ juga, entar half time-nya jangan dance mulu, sekali-kali stand up kan bisa tuh, Cing, kan? Betul, itu bisa di mix tuh, makanya gue punya, aduh ini konsep di otak gue nih banyak buat basket Indonesia sebenarnya, Cing. Gitu, cuman kalau dipercaya, suatu saat gue dipercaya, gue siap buat itunya, cuman kalau buat pelatih kayaknya enggak deh. Enggak ya? Susah, Cing, itu, Cing. Iya. Tapi udah ada sinyal-sinyal bahwa lo akan diterima di lingkup tim nasional? Ya belum lah, Cing. Kalau itu belum lah. Untuk sekarang belum lah, Cing. Karena gue kerja kan sekarang juga gitu. Iya. Ya, tapi kan karena lo nggak ditawarin. Iya, karena nggak ditawarin. Kalau ada ini lo kiprah di basket nasional, bukan sebagai pemain, sama kerja, lo pilih mana? Untuk sekarang kerja dulu aja. Waduh. Basket juga belum ada pertandingannya. Iya. Itu dia makanya masalahnya ya. Kalau misalnya dipercaya suatu saat gue mungkin sambil bisa kerja, sambil ngurusin kayak gitu, ngonsepin segala macam, gue siap sih. Siap banget gue, karena gue yakin dengan relasi yang gue punya sekarang, gue bisa bikin sesuatu lah buat basket Indonesia gitu, Cing. Paling nggak ini ya, ide-ide, Cing, bener, Cing. Ide-ide untuk kayak out of the box. Iya, Cing. Karena selama ini ya udah kayak gitu-gitu aja kan, dance, apa ini nyanyi, aduh menurut gue udah bosen, Cing. Udah bukan zamannya menurut gue, Cing. Iya. Sekarang tuh stand up comedy kayak gitu-gitu, Cing. Entah apa, Cing, yang menurut penonton tuh bisa bikin ketawa, Cing. Kan itu pertandingan kan tegang kan, Cing. Kita kan naik turun nih tensinya gitu. Nah, ada stand up comedy kan kadang-kadang lucu, Cing. Bisa nge-riffing-nya cepet tuh, Cing, kita gitu. Yang stand up comediannya juga gampang gitu. Nge-riffing orang lagi ngos-ngosan kan. Lagi domelin ya. Enak, Cing. Oke, Adi Pratama, terima kasih sudah hadir di Wawancanda. Terima kasih juga jersey juaranya. Suatu kebanggaan buat gue bisa masuk ke Wawancanda ini. Gue nonton terus lo, gila lo. Buset deh. Tiap hari lo. Iya, mudah-mudahan sukses sama kerjaannya, sama Iya. Fuego-nya juga. Fadil juga makasih, Fadil ada hadir di sini. Mudah-mudahan lancar sampai hari hanya. Dan relasi kita nggak putus sampai sini aja, Cing. Gitu, Cing. Itu yang penting, Cing. Silaturahmi, Cing, penting, Cing. Silaturahmi itu memperpanjang usia, memperlebar rezeki. Mantap itu, Cing. Bener. Iya, itu, Cing. Itu moto gue juga, Cing. Oh, iya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Wawancanda tamu berikutnya.